Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku semuanya? Generasi hebat, generasi bermartabat. Baik-baik semuanya? Alhamdulillah kalian baik-baik semuanya. Anak-anakku semuanya, bahwa pertemuan hari ini dalam seni budaya, Pak Guru akan membahas tentang yang namanya adalah teknik berkarya dalam ragam hias bahan tekstil. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita nanti pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Anak-anakku semuanya, teknik atau cara bagaimana untuk membuat sebuah ragam hias pada bahan tekstil itu ada beberapa macam. Salah satunya adalah, perhatikan, yang pertama adalah yang disebut dengan namanya adalah teknik menyulam. Teknik ini diterapkan dengan menggunakan jarum serta benang untuk warna, style motif, bisa flora, fauna, dan sebagainya. Umumnya teknik ini, sulam ini langsung diaplikasikan pada kain yang digunakan, sedangkan untuk tekniknya tergantung pada apa yang diinginkan. Pasti kalian terutama yang perempuan di SD dulu atau di MI dulu pernah mungkin diajari, itu adalah teknik menyulam. Coba Anda lihat gambar backgroundnya, itu adalah salah satu bentuk teknik berkarya dalam ragam hias tekstil dengan teknik menyulam. Yang kedua adalah teknik merajut. Merajut adalah metode membuat kain, pakaian, atau perlengkapan busana dari benang rajut. Ya, benang rajut ini disilangkan dari jari, kemudian ada alat sendiri yang namanya rajut. Pasti kalian mungkin pernah mengetahui, pernah tahu orang membuat tas, membuat dompet dan sebagainya dengan teknik yang namanya rajut. Contoh gambarnya adalah sebagai background tersebut. Yang ketiga adalah teknik tenun. Teknik tenun ini ada diterapkan dengan cara menggabungkan benang dalam posisi melintang serta manjang. Sebelum ditenun, tentunya benang ini sudah diberi warna. Ya, menenun ini bisa dilakukan dengan manual atau dengan menggunakan mesin. Untuk motifnya tergantung dengan cara-cara tertentu. Tiap daerah pasti punya motif kain tenun. Entah itu ada namanya tahun gerun songket dan sebagainya. Contohnya adalah gambar background tersebut. Selanjutnya adalah teknik bordir. Nah, teknik bordir tidak berbeda jauh dengan teknik sulam, namun perbedaannya adalah kalau tadi sulam menggunakan jarum dengan tangan, kalau bordir ini dilakukan dengan namanya adalah menggunakan mesin. Ada mesin sendiri yang namanya adalah mesin bordir. Contoh-contoh yang diterapkan adalah biasanya kalau perempuan itu di kerudung, kemudian di pakaian-pakaian. Kalau laki-laki biasanya di baju koko, itu kadang-kadang ada namanya hiasan. Ya itu disebut dengan namanya penerapannya menggunakan adalah teknik bordir. Selanjutnya adalah teknik sablon. Ya, teknik sablon atau cetak. Teknik ini biasanya kalau Anda beli kaos, kemudian ada sablonan, ada gambar, itu adalah penerapannya dengan menggunakan teknik sablon ini. Dalam teknik ini diperlukan yang namanya adalah screen, alat dan sebagainya. Ya, banyak sekali sablon ini bisa dimanfaatkan untuk segala hal yang banyak atau cetak ini. Selanjutnya yang terakhir adalah teknik membatik. Membatik merupakan salah satu teknik penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Agar bisa melakukannya, teknik membatik ini membutuhkan lilin atau malam yang telah dicarikan serta dengan yang namanya adalah canting. Ya, ini adalah disebut nanti adalah batik tulis dan sebagainya. Dalam batik ini ada beberapa cara, ada beberapa teknik lagi
Di antaranya adalah yang pertama adalah teknik membatik dengan cahenting atau tulis tadi, saya sebutkan tadi, yaitu menggunakan alat yang disebut dengan namanya canting. Kemudian yang kedua adalah teknik celup ikat, merupakan motif pada kain dengan cara diikat sebagian kain kemudian dicelupkan dalam larutan pewarna. Setelah nanti kering, kemudian tali itu dilepas, maka akan terbentuk motif-motif tertentu yang merupakan adalah sebuah ragam hias. Yang ketiga adalah teknik printing atau cap, merupakan cara pembuatan motif batik menggunakan canting cap. Cap ini biasanya terbuat dari logam yang menonjol kemudian dicelupkan dalam lilin, setelah itu ditempelkan dalam kain, nanti akan terbentuk motif. Yang keempat adalah teknik colet, biasanya ini juga disebut dengan namanya melukis menggambar pada kain. Maka di sini diperlukan namanya ada alat bantu kuas dan sejenisnya. Oke, itu adalah teknik membatik. Demikian pertemuan hari ini, semoga kalian mengerti, paham dengan namanya teknik berkarya dalam bahan tekstil ini. Jangan lupa untuk selalu menumbuhkan kemandirian diri Anda, karena kemandirian itu adalah kunci kesuksesan kalian semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.